merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku, Yesus kau jawabanku. Teruslah percaya walau kenyataan beda, teruslah berharap tak akan menyerah. Tuhan takkan tinggalkan ku dalam kesesakan, ada tangan Tuhan sanggup menolong. Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku, Yesus kau jawabanku. Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku, Yesus kau jawabanku. tetap percaya walau Aku melihat Kau Tuhan pulihkanku. Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku, Yesus kau jawabanku. Yesus baik bagiku, Yesus sayang padaku, Yesus perhatikanku,
Hati kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan bahwa hidup kami yang sangat berharga ini ditopang penuh oleh Tuhan. Dan bahkan masa depan kami penuh dengan pengharapan. Kami mengucap syukur buat firman demi firman yang terus kami bisa sampai hari ini dengar. Dan kami percaya Tuhan bukan sekedar hanya mendengar saja, hidup kami dikuasai firman Tuhan. Kami tahu Tuhan firman-Mu menjadi pelita dan pedoman bagi langkah hidup kami. Kami sambut firman kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Kita buka pagi hari ini dari Kejadian pasal yang ketiga. Dari ayat yang pertama kita baca sampai ayat yang ke-6. Menyambung dari yang saya khotbahkan bulan lalu tentang kuasa kebangkitan dan posisi kita di dalam Tuhan. Kita sekarang perlu mengerti akar daripada dosa yang manusia lakukan. Karena setelah ada kuasa kebangkitan, setelah kita terima Yesus sebagai juru selamat, tetap saja pasti kecenderungan-kecenderungan dosa tetap ada, pergumulan tetap ada, karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Itu sebabnya kecenderungan dosa itu semuanya diakibatkan karena akar daripada dosa yang sudah dilakukan. Nah itu sebabnya modus operandi, cara menipunya dan lain sebagainya masih tetap mirip-mirip seperti dulu. Kalau kita mengerti dan kita bisa mengerti skema daripada iblis, kita tahu bagaimana menangani hidup kita hari lepas hari. Paling tidak kita mengerti, saya ini punya kecenderungan seperti ini karena memang ada akar dosa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama mengatakan, adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Perhatikan kalimat ini, ada di tengah-tengah taman. Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Instruksi pertama yang Tuhan berikan kepada manusia untuk tidak makan buah dari pohon ini diberikan kepada pria, bukan kepada wanita. Nah, yang meresponi iblis di ayat ini adalah wanita. Berarti suaminya sudah melakukan tugasnya memberitahu kepada istrinya. Masalahnya suaminya ada di situ. Masalahnya suaminya tidak jauh-jauh dari dia, ada di situ dan memvalidasi semua kebohongan iblis. Itu yang terjadi. Suaminya tidak pernah mengatakan bahwa sembarangan kamu nggak boleh, jangan kamu percaya sama dia dan seterusnya, tidak ada kalimat-kalimat seperti itu. Nah ini adalah konteks daripada kebohongan iblis dan modus operandi ini masih dilakukan sampai hari ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, padahal Tuhan sudah bilang, kita sudah bahas di bulan lalu, you will surely die. Kamu akan mengaktifkan kematian, gitu ya. Kamu akan mengaktifkan kematian akan berkuasa atas hidupmu. Iblis membohongi manusia, kamu tidak akan mati. Kemudian ini isi daripada kebohongan dia, ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Konteks daripada ayat 5 adalah memberikan sebuah bisikan kepada manusia bahwa Tuhan menyimpan sesuatu dari kita. Bahwa ada sebuah dimensi yang baru, kalau kamu lakukan ini, Tuhan akan berikan sesuatu yang kamu gak pernah rasakan sebelumnya. Bahkan yang sangat mengerikan adalah kondisi manusia saat itu adalah kondisi yang jauh daripada yang namanya sempurna, karena sangat sempurna. Jadi kata sempurna, kata perfect dalam bahasa Inggris itu gak bisa menggambarkan kesempurnaan kondisi manusia. Harus ada kata more dan perfect, lebih daripada sempurna. Karena sangat luar biasa, karena manusia ada di dalam Eden. Eden itu artinya hadirat Tuhan. Sangat dahsyat. Nah, kok bisa iblis menemukan cara sampai manusia percaya sama kebohongan dia, dan manusia merasa bahwa kondisi yang sangat sempurna itu tidak cukup. Karena dihembuskan sebuah nafas kebohongan. Kalau kamu makan, matamu akan terbuka. Seolah-olah Tuhan menyimpan sesuatu dan Tuhan gak kasih semuanya buat kamu. Dan sampai hari ini itu yang masih terjadi. Jadi isi daripada
kebohongan iblis atau akibat daripada dosa mula-mula itu karena manusia tidak merasa cukup, dan akhirnya manusia otomatis kalau tidak merasa cukup, manusia tidak mengucap syukur. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Ketika manusia tidak mengucap syukur, ketika manusia merasa bahwa iblis berhasil membohongi dia dan mengatakan bahwa kondisimu tidak cukup dan Tuhan menyimpan sesuatu darimu. Perhatikan tadi kalimat ada dikatakan pohon itu ada di tengah-tengah taman. Penulis kitab Kejadian sedang memberitahu kepada kita hampir setiap hari pohon itu dilewati sama manusia. Dan tidak pernah dicatat bahwa pohon itu kelihatan menarik. Setelah manusia percaya kepada kebohongan iblis, ayat 6 terjadi, dikatakan begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, itu yang pertama. Sedap kelihatannya, itu yang kedua. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, itu yang ketiga. Nanti kita kembali ke situ. Lalu ia mengambil dari buahnya, dimakan, diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya dari tadi ada di situ. Suaminya tidak mengatakan jangan. Suaminya tidak mengatakan kepada dia, kamu pergi dari hadirat si iblis, kamu pergi dari situ. Tidak, suaminya memvalidasi semuanya. Suaminya juga percaya. Dan akhirnya suaminya pun memakannya. Di hari manusia tidak merasa cukup. Di hari itu manusia tidak mengucap syukur. Ketika manusia tidak mengucap syukur, dosa kelihatan menarik. Dan itu masih terjadi sampai hari ini. Itu sebabnya ketika konseling seorang pria yang jatuh ke dalam dosa perselingkuhan, awalnya juga tidak langsung berselingkuh. Karena anak Tuhan sudah tahu kebenaran, dihembuskan nafas kebohongan persis seperti ini. Dikasih tahu sama hidupnya, hidupmu gak cukup. Sekretaris yang ada di kantor, sekretaris cantik yang ada di kantor, setiap hari dilewati sama seperti pohon ini ada di tengah-tengah taman, dilewati gak pernah kelihatan menarik. Mulai dihembuskan nafas-nafas kebohongan. Pagi-pagi bangun lihat istrinya tidur lagi ngorok. Tiba-tiba ada suara begini, kok jelek ya istriku sekarang ya. Mulai dibanding-bandingkan sama sekretaris di kantor. Tiba-tiba besoknya kebohongan yang berbeda, merasa tidak cukupnya begini. 15 tahun yang lalu istriku ini bentuknya seperti sekretaris di kantor. Sekarang anak udah 3, kenapa jadi gembul begini? Dibentur-benturkan. Awalnya begitu. Di hari pria ini tidak mengucap syukur. Sekretaris di kantor kelihatan menarik. Jadi kuncinya begini Bapak Ibu. Selama kita mengucap syukur di dalam Tuhan, dosa tidak akan pernah kelihatan menarik. Dosa berseliweran di mana-mana. Dosa ada di mana-mana. Kalau kita kerap kali terus bilang sama Tuhan, walaupun aku nggak ngerti Tuhan jalanmu, walaupun di depanku ada masalah, tetapi isi dengan ucapan syukur, dosa tidak akan kelihatan menarik. Itu akar daripada dosa. Nah sekarang kita baca dulu, nanti kita balik lagi ke Kejadian 3 ayat yang ke-6. Sekarang kita baca 1 Yohanes 2 ayat 16. Ayat ini memvalidasi Kejadian 3 ayat 6. Alkitab kita ditulis dalam jangka waktu 1400 sampai 1500 tahun oleh orang yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, dalam kultur dan bahasa yang berbeda-beda, tetapi semuanya nyambung karena semuanya adalah perkataan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada di dalam dunia, yang pertama apa? Keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saya ulang ya. Pertama keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yuk kita katakan bersama-sama. Pertama adalah keinginan daging, kedua keinginan mata, ketiga keangkuhan. Sekarang balik lagi ke Kejadian 3 ayat 6. Coba lihat pelan-pelan. Kejadian 3 ayat 6. Jadi 1 Yohanes ini memvalidasi apa yang terjadi di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, keinginan daging. Yang kedua, sedap kelihatannya, keinginan mata. Yang ketiga, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Yang memberi pengertian bukan Tuhan, tetapi pohon itu, dosa itu memberi pengertian, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup artinya manusia deklarasi independen daripada Tuhan. Manusia tidak lagi mau diatur sama Tuhan. Manusia mau pakai pemikiran keangkuhan hidupnya sendiri. Itu yang terjadi. Perhatikan ini baik-baik, kita tarik lebih dalam lagi. Ya, keinginan daging dan keinginan mata berbicara tentang buah. Keangkuhan hidup berbicara tentang pohon. Korelasi pohon dengan buah, pohon adalah rumah daripada buah. Dasar daripada kehidupan. Dasar daripada kehidupan hati dan pikiran kita. Dasar dari segala-galanya. Kalau kita percayanya salah, kalau kita mau independen dari Tuhan, buahnya yang keluar, tindakan dan perkataan, pasti keinginan daging dan keinginan mata. Karena buah berbicara tentang tindakan dan perkataan kita. Kita tarik lagi lebih dalam. Apa yang terjadi saat ini? Relevansinya apa sama yang terjadi saat ini? Begini, gak usah jauh-jauh. Waktu kemarin, waktu ada COVID, kita ada istilah namanya new normal. Bagi saya new normal udah terjadi dari tahun 80-an bahkan. Dulu tahun 86 saya mendarat di kota namanya Tulsa, Oklahoma. Dikirim sama orang tua saya sekolah di sana. Saya belum bertobat. Selagi belum bertobat dalam perjalanan hidup saya yang sangat rusak saat itu, saya melihat di depan mata saya, kepala saya sendiri, negara Amerika yang takut sama Tuhan. Dan saya nggak pernah lupa, saya nonton channel, saya masih ingat channelnya namanya C-SPAN, C-SPAN gitu tulisannya. Itu hari Sabtu, Presiden Amerika mengundang hamba-hamba Tuhan untuk menopang dia dalam doa. Dan waktu sedang didoakan, Presiden Amerikanya berlutut, dan ada satu momen ketika, saya lupa siapa ya, mungkin Billy Graham atau ada beberapa pendeta yang hadir pada saat itu, di dalam breakfast meeting di White House. Itu tangannya diambil sama Presiden, ditaruh di atas kepalanya. Kamu tumpang tangan atas kepalaku, supaya aku bisa memimpin negara ini dengan roh takut sama Tuhan. Itu negara yang sangat takut sama Tuhan. Tiba-tiba, mulai dipimpin, mulai beralih kepada kelompok liberal. Dan di saat itu tiba-tiba mereka menyuarakan begini. Keangkuhan hidupnya mulai muncul. Tolong legalkan aborsi. Keangkuhan hidup. Yang mau dilegalkan apanya? Undang-undang, pohonnya. Supaya melegalkan tindakan daripada mereka. Dengan kata lain mereka katakan begini, kami mau melakukan seks bebas, kalau terjadi kehamilan itu harus dilegalkan untuk melakukan aborsi. Jadi namanya pro-choice. Pro-choice itu artinya kami boleh pilih mau aborsi atau tidak. Kalau kami memilih untuk aborsi, tolong dilegalkan pohonnya, keangkuhan hidupnya. Yang dilegalkan apanya? Keinginan mata dan keinginan daging, buahnya, tindakannya. Terjadi. Undang-undangnya keluar. Pro-choice. Yang satunya lawannya pro-life. Pro-life artinya jangan, gak boleh aborsi. Itu orang-orang Kristen. Setelah itu berhasil, kelompok LGBT datang. What about us? Bagaimana dengan kami? Tolong dilegalkan undang-undangnya, keangkuhan hidupnya. Kami mau independen dari Tuhan. Kami mau hidup kami dilegalkan, keinginan mata dan keinginan daging kami. Kami mau menikah sesama jenis, tolong dilegalkan pohonnya, undang-undangnya. Hari ini semua provinsi di Amerika melegalkan perkawinan sesama jenis, bahkan boleh mengadopsi anak. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan anak-anak tumbuh besar di dalam sebuah keluarga yang dua-duanya pria atau dua-duanya wanita orang tuanya. Saya nggak pernah lupa beberapa tahun yang lalu di kota Las Vegas sama istri saya lagi jalan, lihat gereja kaca. Kaca semuanya.
Saya mendekat karena tertarik, karena ada pernikahan dari jauh udah kelihatan. Saya lihat pakai mata kepala saya sendiri dan saya terkejut ketika saya dekat. Dua-dua yang nikah di depan altar, dua-duanya pakai gaun. Dua-duanya wanita. Dan saya ke belakang gereja, saya ngomong sama diakennya karena saya pengen tahu tanggapan dia seperti apa. Dia bilang begini, luar biasa ya, gereja kami melakukan terobosan katanya. It's a breakthrough, right? Hampir saya jitak kepalanya. Saya cuma pengen tahu, jadi kamu melakukan ini, gereja memperbolehkan, dan maksudnya apa? Karena gerejanya gereja biasa. Gereja yang punya nama bahkan. Sinodenya terkenal di saat itu. Saya sampai tertegun ngelihat apa yang dia utarakan. Itu saya lihat sendiri. Itu yang terjadi gara-gara ini. Sampai hari ini. Manusia deklarasi independen. Nah, ketika dosa terjadi, timbullah beberapa kecenderungan manusia yang sampai hari ini kita pun dibohongi, dituduh sama iblis. Ya, yang pertama, 4 saja saya bagikan karena sebenarnya banyak sekali. Saya bagikan 4 saja yang paling penting. Kejadian 3 ayat yang ke-7, coba lihat. Kejadian 3 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tadinya mereka telanjang, mereka nggak malu. Ya, sekarang karena dosa jadi seperti itu, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Oke, semua yang ada di Alkitab ada simbol, ada artinya. Mereka menyemat daun pohon ara untuk menutup yang mereka rasakan pada saat itu, mereka malu. Nah, sekarang kita baca Matius 21 ayat 19 supaya memperjelas, memvalidasi Kejadian 3 ayat 7. Coba lihat Matius 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Yesus yang lihat pohon ara, dia pergi ke situ. Banyak sekali tindakan Yesus dan juga event atau momen-momen yang terjadi pada saat itu. Yesus sengaja ajarkan kepada murid-muridnya dengan sebuah visual, dengan sebuah tindakan atau sebuah event. Ya, kemarin hari Kamis kita membahas tentang menerima dari Tuhan. Waktu dia membasuh kaki murid-murid. Nanti satu hari kita bahas di hari Minggu. Supaya lebih jelas lagi. Itu semuanya digambarkan seperti begitu. Waktu dia berikan perumpamaan juga begitu. Dia gambarkan sebuah kisah. Supaya hari ini kita bisa paham. Bukan sekedar hanya tulisan saja, kita bisa paham karena kita bisa memvisualisasikan di dalam pikiran dan hati kita. Oh, akses tuh begitu. Oh, kalau menerima tuh seperti Maria. Oh, begini toh. Salah satunya ini. Dia lagi kasih tahu sama murid-muridnya arti daripada daun ara. Ya, dia katakan begini, ketika ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya, dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kita kalau baca sepintas, kita pasti bingung. Ini pohon gak ada buahnya, kenapa dikutuk sama Yesus? Rupanya begini, karakter daripada pohon ara itu selalu berbuah dulu baru berdaun. Bapak Ibu kalau belum ngopi pagi hari ini, barusan lewat tuh. Saya ulang ya. Pohon ara itu selalu berbuah dulu baru berdaun. Berarti kalau daunnya sudah rindang, harusnya sudah ada buahnya. Paham ya? Jadi daun pohon ara itu adalah lambang kemunafikan. Jadi Yesus lagi kasih tahu, lagi kasih pengajaran kepada murid-muridnya. Sama ketika dia memberitahu tentang janda yang memberikan sepeser, dikasih pelajarannya visual semuanya. Dia kasih tahu, nih ya, kamu lihat nih, kamu lihat. Rindang toh daunnya, buahnya ada nggak? Nggak ada. Munafik. Luarnya baik-baik saja, dalamnya kopong, tidak ada apa-apanya. Sama aja seperti seorang ibu diakones yang waktu saat itu saya udah kenal 6 tahun, nganterin saya ke mobilnya dan tiba-tiba suruh saya pulang sama supirnya. Dalam jalan beberapa saat tiba-tiba supirnya setengah-setengah nangis ngomong begini, Pak ada kerjaan gak buat saya? Kerjaan apa mas maksudnya? Saya udah gak betah pak kerja di sini. Kenapa gak betah mas? Setiap hari saya dianjing-anjingin. Anjing-anjingin.
Belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, sampai saya mimpi anjing Pak katanya. Sama siapa Mas dianjing-anjingin? Sama ibu yang tadi, itu diakones gereja yang saat itu saya udah kenal 6 tahun. Yang bener, ibu itu baik sekali Mas. Pak, Bapak kalau nggak percaya tanya sama pembantu-pembantu di rumah Pak. Tiap hari dianjing-anjingin Pak, sampai anjing di rumah juga takut sama ibu. Saya bilang gini, Mas, itu ibu baik Mas. Saya kenal udah lama. Tahu dia bilang apa? Kalau hari Minggu baik Pak. Kalau udah Senin sampai Sabtu ngeri Pak. Saya ketakutan Pak karena besok kan hari Senin. Dia rupanya udah tulis nomor teleponnya, bisa cari kertas dia kasih sama saya. Jangan lupa saya Pak, ini nomor telepon saya. Saya rasa seperti Yesus di kayu salib ketika penjahat bilang, Tuhan ingat aku sebelum masuk Firdaus. Nomor teleponnya hilang, sedih saya. Hari itu saya terganggu. Kenapa? Seorang yang saya kenal bertahun-tahun, munafik. Makanya ya, Bapak Ibu nggak bisa validasi saya, cuma lihat saya hari Minggu ini, nggak bisa. Kalau mau validasi saya harus tanya sama istri, kedua anak saya, sama 2 mbak yang kerja sama saya. Yang satu bahkan sudah 23 tahun kerja sama saya, seumur anak saya. Dari dia kecil sampai sekarang. Tanya sama mereka, kalau saya dalam tekanan di rumah saya ngapain? Karena kalau tidak saya munafik. Munafik saya di depan sini. Dualisme akhirnya. Hari Senin itu adalah hari libur hamba Tuhan biasanya toh. Ya, saya ini kan pelayanan sampai sore, nanti malam balik Jakarta, ambil pesawat yang paling malam, balik. Hari Senin biasanya tidur sampai jam 9. Mbak di rumah biasanya juga udah tahu. Itu hari istirahat saya, bangun agak siang dikit lah gitu ya. Dan udah dipesenin, Mbak jangan ketok-ketok kamar. Kalau ada tukang sayur, suka minta uang soalnya. Hari Senin istri saya pagi-pagi nganterin anak ke sekolah. Tukang sayur datang, padahal dia juga udah dikasih uang. Dia ketok kamar saya. Dia lupa itu hari Senin. Saya buka kamar, saya bilang, ada apa sih Mbak? Uang sayur. Ini hari apa? Astagfirullahaladzim, hari Senin. Oh, maaf Pak, saya udah gak bisa tidur. Apakah saya ngamuk-ngamuk? Mulai hari ini tidak ada tukang sayur boleh datang ke rumah lagi. Apa saya ngomong-ngomong gitu? Enggak pernah. Tanya sama dia. Bahkan dia yang galak sama saya. Karena sudah 23 tahun kerja sama saya. Dan protektif banget sama anak-anak saya. Dulu kalau anak masih kecil-kecil, kalau saya bawa mereka pergi malam-malam dan itu hari sekolah, dan anak-anak itu nggak tidur siang, saya ditelepon sama dia loh. Dan kalau telepon saya, kalau telepon ya, nggak pernah bilang halo, nggak, langsung gini, posisi di mana? Posisi apaan? Posisi di mana? Gitu. Udah dekat rumah Mbak. Loh, ini ya saya kasih tahu ya. Ini anak-anak gak tidur siang. Besok kan hari sekolah. Kenapa sampai malam gak pulang-pulang? Cek ditaruh teleponnya. Halo. Anak-anak aku kok kamu yang sewot gitu coba. Saya hanya bisa tersenyum karena saya tahu hatinya dia. Badannya besar. Kalau masak jagonya luar biasa. Kalau mobil sudah pulang, anak-anak sudah tertidur. Itu sekuat gitu, dia bisa angkat satu di tangan kanan, satu di tangan kiri, sambil jalan masuk ke rumah sambil ngedumel, anak-anak dibawa-bawa aja, ya anak-anak gue juga, kamu yang sewot sih, tapi saya nggak pernah ngomong gitu, saya ketawa sama istri saya, ini betul-betul sayang banget sama anak-anak. Validasi hidupmu, jangan jadi orang yang dualisme, ingat ibadah jalan terus, kita udah pernah dengar firman itu di sini ya. Ibadah jalan terus bukan sekedar di tempat ini. Nanti doa berkat disampaikan, ibadah jalan terus. Tularkan budaya kerajaan sorga dimanapun kita berada. Ya. Yang kedua, Kejadian 3 ayat yang ke-8 mengatakan begini. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Yang kedua, manusia ketakutan sama Tuhan, bukan takut sama Tuhan. Beda. Dan ini kecenderungan masih dibohongi iblis sampai hari ini.
Saya nggak berani datang ke gereja Pak, karena saya ada dosanya. Saya nggak berani berdoa Pak, karena saya nggak layak, dan seterusnya. Manusia ketakutan sama Tuhan, bukan takut sama Tuhan. Takut itu artinya reverent, hormat sama Tuhan. Ketakutan sama Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah berseberangan sama kita. Kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Kita sudah dilayakkan sama Tuhan. Ingat itu. Ingat kasihnya yang luar biasa, belajar terima. Salah satu format ketaatan yang gak pernah dibahas, itu adalah belajar nerima. Kita pikir kalau ketaatan saya harus berusaha terus-terus. Enggak, salah satunya adalah belajar terima seperti Maria. Makanya Yesus katakan, kenapa sih kamu ribet banget sama perkara-perkara seperti itu? Dia ngomong gitu ke Marta. Belajar terima itu salah satu format ketaatan sebenarnya. Tetapi kalau kita mendengar kata ketaatan yang kita bahas di dalam hidup kita adalah saya harus berusaha ini, itu, dan lain sebagainya. Betul, kita sekolah kehidupan setiap hari. Betul. Tapi salah satunya belajar terima dari Tuhan. Dia gak pernah berseberangan sama kita. Banyak yang dia mau kasih sama kita setiap hari. Alhasil manusia karena ketakutan sama Tuhan akhirnya menimbulkan atmosfer ketakutan di dalam rumahnya juga. Ya, salah satu contohnya adalah gini. Efesus 6 ayat 4 coba lihat. Efesus 4 ayat 6. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Karena kita ketakutan, akhirnya kita memberikan ketakutan juga kepada anak-anak kita. Ingat, kata didik adalah kata train. Train itu berarti gerbongnya. Jangan suruh anak ke gereja kalau kita nggak jadi gerbongnya. Kasih contoh bahwa kita ke gereja. Ke gereja sana, sementara kita nggak ke gereja. Train, didik. Didik berarti apa? Memberikan didikan dalam penuh kasih karunia dan kasih lihat sama anak kita, saya lakukan hal yang seperti itu. Papa saya adalah orang yang sangat-sangat luar biasa. Saya nggak pernah ngelihat orang seperti dia yang dalam hidupnya saya nggak pernah ngelihat dia stres. Kalaupun dia stres saya nggak tahu. Satu-satunya momen yang dia lakukan dan dia marah kepada anak-anaknya adalah ketika kami sedang berdoa malam-malam mesbah keluarga dan kami berdoanya asal-asalan. Tanya sama adik saya Jesse, sama. Biasanya kalau disuruh berdoa, kalau waktu masih SMA kan kita berdoa asal-asalan. Cuman saya sama Tuhan yang tahu. Makasih Tuhan, cuman gitu. Orang juga nggak ngerti saya ngomong apa. Tiba-tiba mukanya di depan saya, orang yang gak pernah marah. Gak pernah marah, kalau negor tuh baik-baik. Tetapi jangan main-main kalau datang ke hadirat Tuhan sama dia. Dia bisa ada di muka saya dan dia bisa berteriak. Sekali-kalinya dia berteriak tuh ketika saat itu. Siapa yang suruh berdoa seperti begitu? Hormati Tuhan. Saya sampai kaget dan nangis. Besoknya ketika adik saya disuruh giliran berdoa, doanya indahnya luar biasa. Tuhan terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari ini. Berdoa karena ketakutan. Berdoa buat papa, bukan buat Tuhan. Itu train namanya, didik. Tanpa saya sadari, saya ajarkan itu kepada kedua anak saya. Saya nggak teriak-teriak ya, cuman saya ngomong sama mereka dan saya tegas sama mereka. Didik, jadi gerbongnya gitu loh. Dan selagi lakukan itu jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Minta hikmat sama Tuhan supaya bisa berbahasa bahasanya mereka. Yang ketiga, manusia akhirnya saling menyalahkan. Kejadian 3 ayat 12 dan 13 mengatakan begini. Manusia itu menjawab, Kejadian 3 ayat 12. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, saling menyalahkan lagi. Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan. Yang ketiga, kecenderungan kita selalu blaming games, karena kita selalu menuntut dari orang lain. Kita salahin Tuhan, karena kita tuntut Tuhan. Kita salahin diri kita sendiri, karena kita tuntut diri kita sendiri. Kita salahin orang lain, karena kita tuntut orang lain. Kecenderungan itu masih ada sampai hari ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Begini, di dalam setiap hubungan, selalu bilang begini sama diri kita sendiri, saya harus jadi orang yang tepat bagi pasangan saya.
Yang masih jomblo, yang masih belum menikah, katakan kepada dirimu, saya harus mengambil keputusan hari ini, saya mau menjadi orang yang tepat bagi nanti calon pasangan saya. Berarti saya harus mempersiapkan diri, saya harus hidup kudus, saya harus benar, dan saya harus mempersiapkan diri saya buat nanti pasangan saya. Suami istri yang saling menuntut. Alhasil yang terjadi pertikaian yang tidak ada habisnya. Karena saling menuntut. Dan saya mau beritahu kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tidak ada orang yang tepat bagi kita, nggak ada. Itu mitos. Saya lagi menanti orang yang tepat Pak, nggak ada. Itu mitos. Nggak ada satupun orang yang bisa menjawab kebutuhan kita dari A sampai Z, nggak ada. Kecuali Tuhan. Jadi berarti mindsetnya harus dirubah. Bangun pagi, kita harus mengambil mindset seperti begini. Saya harus jadi orang yang tepat bagi suami saya. Suami bangun pagi, saya harus jadi orang yang tepat bagi istri saya. Ketika seperti itu saling mendahulukan dalam memberikan hormat terima kasih. Terjadilah sebuah hubungan yang sangat luar biasa. Tidak blaming games akhirnya. Tidak saling menyalahkan. Ambil keputusan, saya mau jadi orang yang tepat. Bagi anak saya. Bagi orang tua saya. Bagi pasangan saya. Dan yang terakhir, yang iblis serang adalah identitas. Pada awalnya manusia diberikan nama sama, cuma gara-gara kejatuhan manusia akhirnya suka menghakimi dan suka melabel-label. Kita pun dibohongi hari ini dengan label-label yang salah sama iblis. Coba baca Kejadian pasal yang ke-5 ayat 1 dan 2. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Kejadian pasal yang ke-5 ayat 1 mengatakan, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Perhatikan kalimat ayat yang kedua. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan. Kata manusia itu artinya mankind. Dalam bahasa aslinya namanya Adam. Siapa? Dua-duanya. Pada awalnya nggak ada nama Hawa, yang diberikan adalah Adam laki-laki sama Adam perempuan. Bahkan waktu manusia diciptakan, wanita itu diciptakan sepadan dengan laki-laki. Saya nggak punya waktu ya untuk bahas semuanya, tetapi waktu proses pembentukan pria diciptakan, itu Alkitab memakai kata membentuk. Bahasa aslinya yatsar. Ketika wanita diciptakan, Alkitab memakai kata membangun. Karena dibangun dari atas pria. Makanya namanya woman. Woman itu berarti man with a womb. Pria yang ada womb-nya, ada rahimnya, namanya woman. Sepadan. Bahkan pria waktu akhirnya tahu bahwa wanita sudah dibangun dari atas dia, ya. Pria itu juga mengatakan hal seperti ini. Coba lihat di Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23. Coba lihat. Ya. Jadi kalau pria itu dibentuk, bahasa aslinya yatsar, wanita itu dibangun, bahasa aslinya banah. Itu bahasa aslinya. Ya, Kejadian 2 ayat 23, perhatikan kalimat ini. Lalu berkatalah manusia itu, berkatalah pria itu, karena dia tahu sepadan, dia katakan apa coba? Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, sama. Daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Adam perempuan, Adam laki-laki. Setelah dosa, setelah kejatuhan dosa, manusia mengubah nama wanita menjadi Hawa. Coba lihat Kejadian pasal yang ketiga ayat 20. Di label-label. Coba lihat Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu, pria itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Hawa artinya syafah. Syafah artinya tugas kamu hanya mengandung aja. Makanya dikatakan selanjutnya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Di downgrade. Udah kamu gak sepadan lagi, kamu sekarang tugasnya udah syafah aja, kamu jadi Hawa aja udah. Timbullah emansipasi wanita saat ini. Karena orang di label-label.
Sampai hari ini kecenderungan dosa seperti begitu dan kita kerap kali masih menghakimi orang lain. Ingat, yang dihakimi dosanya bukan orangnya ya. Benci dosanya, jangan benci orangnya. Negor nggak apa-apa karena kita menghakimi dosanya, bukan orangnya dihakimi. Itu tugasnya Tuhan soalnya. Kita menegur, nggak apa-apa. Ya, sampai hari ini manusia di label-label. Saya pernah awal-awal tahun 2000 masih belum ada aplikasi Gojek dan lain sebagainya. Nunggu taksi di pinggir jalan jam 11 malam setelah selesai kelompok sel sama teman saya. Nggak ada satupun taksi mau stop. Semuanya begini ngeliatin. Lama-lama saya sadar sama teman saya orang Ambon. Dia bilang, lu serem sih. Lu juga serem sih. Dipikir kita penyamun kali ya. Padahal kita kalau kasih tips sama taksi besar loh. Gak ada yang mau stop. Saya pernah disangkain The Rock, ayo di atas Borobudur sana. Sampai orang ngantri mau foto. Termasuk satpamnya mau foto. Saya udah kewalahan, saya samperin satpamnya. Mas, jalan keluar lewat mana mas? Loh bukan The Rock toh, bukan ah. Yang terakhir paling parah. Beberapa bulan yang lalu saya nganterin jahitan istri saya ke seorang penjahit. Waktu saya nganterin jahitan, si tante ngomong gini. Punyanya Bu Gebi ya? Yang suaminya hamba Tuhan itu. Oh ya, taruh situ aja. Ketus ngomongnya. Oh ya, makasih ya tante gitu. 2 minggu setelah itu istri saya ngambil jahitannya. Tante mau ngambil jahitan. Oh, yang waktu itu di drop sama supirnya ya? Loh tante, itu suami saya. Sejelek itukah saya sayang? Sampai saya nggak layak jadi suami kamu. Disangkain supir, disangkain penjahat, disangkain The Rock. Manusia suka label-label orang. Saya tutup dengan ini ya. Saya kalau keluar negeri, salah satu destinasi favorit saya dan istri saya, itu adalah pergi hunting cari thrift store. Thrift store itu berarti toko yang menjual barang-barang bekas. Wah, kemana aja kita hunting. Suka ada hidden gem soalnya. Kita mau lihat sih barang-barang yang udah dibuang sama orang tuh seperti apa sih. Kadang pasti banyak yang bagus-bagus, kadang-kadang nggak dipakai udah langsung dijual. Jadi harganya murah-murahnya luar biasa. Terakhir kita ada di kota Fukuoka di Jepang berapa minggu yang lalu. Saya ke thrift store. Seneng ngeliatin barang-barang elektronik yang udah tua-tua gitu. Kadang-kadang gue nggak beli apa-apa, cuman suka aja liatin. Tiba-tiba ada satu jaket. Jaketnya bagus banget. Harganya cuma 50.000. Di sampingnya ada jaket yang jeleknya luar biasa. Jelek udah butut. Terus saya coba lihat harganya. Kalau di kurs ke Indonesia 600.000. Saya dalam hati, ini kenapa mahal banget? Jelek banget, sebelahnya yang bagus. Ini kalau jelek harganya 600.000. Istri saya datang. Kamu lihat dong mereknya apaan. Waktu saya lihat, oh iya. Mereknya, merek desainer ngetop. Makanya harganya 600.000. Coba lihat hari ini, di merek baju kebenaran kita. Ada tulisan apa? Sudah ditebus. Dan sudah dibenarkan. Jadi walaupun masa lalu kita buruk, walaupun orang label-label kita adalah ciptaan yang sangat indah. Dan harga kita mahalnya luar biasa. Karena kita ada tanda, di label ditebus, dibenarkan oleh Yesus. Itulah kita. Ya, itulah kita yang sudah dibenarkan sama Tuhan. Jadi hiduplah setiap hari seperti Paulus katakan, aku bermegah di depan kesengsaraan. Bukan berarti sombong, bukan. Percaya diri di dalam Tuhan. Aku luar biasa karena Tuhan saya luar biasa. Aku dahsyat karena Tuhan saya sangat dahsyat. Aku melakukan hal-hal yang luar biasa karena Tuhan saya luar biasa. Aku sudah ditebus dan aku sudah dibenarkan oleh Kristus. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kami belajar tentang akar dosa. Kami belajar tentang kecenderungan manusia sampai hari ini. Dan kami tahu Tuhan bahwa apapun masa lalu kami sudah dibenarkan, kami sudah ditebus oleh Tuhan. Apapun kecenderungan dosa kami Tuhan, kami belajar kami tidak mau dibohongi sama iblis. Pada hari ini kami percaya Tuhan, bahwa yang kami lihat adalah masa depan yang penuh pengharapan. Kami percaya Tuhan, sama seperti Alkitab, Rahab seorang prostitusi.
akhirnya menjadi pahlawan iman. Bahkan gara-gara dia Tuhan, dia ada di dalam silsilahnya Yesus. Apapun masa lalu kami, Tuhan yang lihat dan Tuhan yang tahu masa depan kami yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, tolong supaya kami hari ini, kami tidak dituduh, kami tidak dibohongi. Pikiran dan hati kami betul-betul kami berikan untuk Tuhan, karena kami melihat masa depan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami dan masa depan kami dalam tangan Tuhan, dan kami pasti mengalami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.
Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin.